Sampai malam ini, sampai negeriku masih terlalu bising dan sangat berisik. Entahlah, malam gelap ini tercurahkan saja dengan sendi yang berlarik. Heran, negeri dengan malam seindah ini, manusianya suka sikut sana-sini. Heran, tanah tempat emak mengerang sakit tuai kelahiran, sampai jasad mengubur diri dan menancap nisan. Rasa kemanusiaan hilang dan kepentingan muncul sebagai Tuhan. Heran, negeriku yang konon kata kakek tua di ujung senja adalah bangsa teramah, tertamah, terkaya secakup bumi menempuh jagat raya. Hari ini, nampaknya hanya akan abadi dalam debu fiksi novel-novel klasik. Apalah salah darah, orang-orang mati menumbal nyawanya tak tentu arah. Apalah salah air mata, kerabat, keluarga melepas jiwa tak kunjung jua. Seorang ibu membekali padi untuk putranya yang segera beranjak pergi. Ditaruhnya padi itu di kantong dan dikaitkannya senjata di sisi. Seakan meyakini putranya mungkin tak akan kembali. Apalah salah tanah, mucikari menghabisi putri-putri bangsa bak sekobah sampah. Hilang kehormatan demi juang yang ia perah. Negeriku semakin berisik. Bak telur nyamuk mengambang di air bagai jentik. Huru hara terjadi dan membara, membuat laut menumpahkan airnya. Ocehan basah dan liur yang meludah, membuat langit gerah meniupkan anginnya. Getir dan perihnya manusia teraniaya, membuat bumi getar dan mengguncangkan tanahnya. Bahkan ketika alam memberi peringatan, masih hidup manusia yang menggunakan bencana demi kepentingan yang dia tuhankan. Kepentingan Tuhan yang dia pentingkan. Karena Tuhan baginya adalah kepentingan, maka Tuhan yang dia pentingkan adalah kepentingannya. Manusia semakin hari semakin cerdas. Bahkan telah dia ciptakan telepon cerdas. Ternyata semakin cerdas, semakin tidak waras. Atas darah yang tumpah harusnya kalian menjadi nyawa yang ditumbalkan. Atas air mata yang mengalir harusnya kalian yang hilang agar yang lain tidak merasakan kehilangan. Atas tanah dan hamparannya harusnya kalian yang dihabisi, karena tak ada kehormatan yang kalian sisakan lagi. Negeriku semakin berisik. Masalah timbul semakin pelik. Suara parau menggema penuh kritik. Kejadian muncul penuh trik dan intrik. Orang-orang berdebat semakin sengit. Perpecahan berhamburan semakin rumit. Harap perubahan semakin baik, justru kian hari semakin sulit. Sampai konon kakek tua di ujung senja hari terakhirnya berkata, manusiakanlah kembali manusia. Alam semesta akan tentram, tak akan timbulkan gejala. Menarik nafas sendatnya, kakek tua itu kembali berkata, pentingkanlah Tuhan dan hilangkan menuhankan kepentingan dalam diri manusia. Batuk keras itu menggema. Kakek tua itu kembali melanjutkan, lalu damaikanlah manusia. Ketika manusia tidak lagi menuhankan kepentingannya dan sempurna mementingkan Tuhannya, niscaya kedamaian akan tercipta. Kakek tua itu kembali terbatuk, kali ini lebih keras. Darah yang keluar semakin deras, namun dia ingin kembali berkata, karena manusia ingin mementingkan Tuhannya dan Tuhan memerintahkan manusia untuk mementingkan manusia lainnya, maka manusia akan hidup damai dengan saling
mementingkan kepentingan manusia lainnya. Tanya aku, apakah itu akan benar-benar tercipta? Kakek tua di ujung senja itu tidak menjawab. Dia telah mengakhiri nafas hidupnya. Sejak ini Handai Taulan berakhir tanpa jawaban. 27 Desember 2018. Catatan Serambi Masjid Kauman Yogyakarta. Tuhan, manusia, dan kedamaian.